Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kitab Ta'limul Muta'lim, Syekh Az-Zarnuzi menuliskan dua bait syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berbunyi, Ala tanalul ilma illa bisitatin sa'unbi'uka an majmu'aha bibayani dakain wahirsin wastibarin wabulgotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Artinya seperti ini. Ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali memenuhi 6 syarat. Saya akan memberitahukan satu persatu secara rinci. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, sungguh-sungguh. Yang ketiga, kesabaran. Yang keempat, ada biaya atau bekal. Yang kelima, bimbingan dari seorang guru. Dan yang terakhir, harus memerlukan waktu yang lama. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin cepat mendapatkan ilmu, kita harus memenuhi 6 syarat tersebut. Yang pertama, zakain, kecerdasan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kecerdasan atau fitrah kepada setiap manusia. Artinya, di dunia ini tidak ada yang bodoh, melainkan cerdas. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kecerdasan kepada setiap umatnya. Tinggal kita yang harus mengembangkan kecerdasan tersebut. Salah satunya dengan belajar. Ulama berpendapat, kecerdasan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, muhibbatun minallah. Artinya, kecerdasan itu berasal dari Allah. Seperti daya ingat yang kuat, cara menghafal yang kuat, ataupun mengingat sesuatu yang hebat. Itu muhibbatun minallah, kecerdasan yang datang dari Allah. Yang kedua, ada muktasab. Artinya, kecerdasan itu bisa datang kalau kita bisa mengubahnya atau mengembangkannya. Contohnya menulis, merangkum, presentasi, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengembangkan kecerdasan yang sudah diberikan Allah dengan cara terus belajar. Yang kedua, ada hirsun. Artinya sungguh-sungguh. Contohnya, ketika kita ingin belajar, berangkat ke sekolah, berangkat kuliah untuk mahasiswa, kita datang paling awal. Pagi-pagi kita sudah mandi, sudah sarapan, dan lain sebagainya. Kita langsung berangkat ke sekolah. Kita sungguh-sungguh untuk belajar mencari ilmu. Karena apa? Duduknya saja orang yang ingin belajar mencari ilmu, ia akan mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Oleh karena itu,
Mari kita sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang ketiga, istobarun, artinya sabar. Ya, dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, kita harus sabar. Ya, kadang kita, termasuk saya pribadi, ketika sedang mencari ilmu, ada rasa jenuh, ada rasa bosan dalam mencari ilmu. Ada pikiran, ya ngapain sih buat cari ilmu? Buat apa sih? Nah, justru dalam mencari ilmu, kita harus sabar. Karena apa? Dalam sebuah kesabaran akan menghasilkan buah yang sangat manis. Artinya apa? Kalau kita sabar dalam mencari ilmu, hasilnya nanti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, ada bulgo atau biaya. Ya, biaya di sini pasti sangat diperlukan dalam setiap jenjang pendidikan. Ketika kita SD, kita mengeluarkan biaya. SMP, SMA, sampai nanti kita masuk perkuliahan. Itu merupakan sebuah perjuangan juga. Dan masuk ke dalam yang ketiga tadi, sabar. Ya, dalam menuntut ilmu, kita harus melakukan perjuangan. Kalau misalkan kita tidak berjuang, tidak akan mendapatkan ilmu. Dan ini merupakan syarat yang keempat, bulgoh, biaya. Artinya kita ikhlas, kita rela mengeluarkan biaya sebesar apapun untuk mencari ilmu. Insya Allah ilmu yang kita dapat akan bermanfaat. Yang kelima, irsyadu ustadin. Artinya ada bimbingan dari seorang guru. Ya, itu merupakan syarat-syarat yang sangat penting untuk kita mendapatkan ilmu. Kalau misalkan kita tidak ada bimbingan dari seorang guru, ya saya kira sih tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Masih bisa, cuman ya tidak maksimal. Emang di zaman ini, di zaman industri 4.0, semua serba mudah. Kita tinggal klik, mencari apapun, pasti ada di internet. Cuman, kalau kita tidak ada bimbingan guru, ketika ada sebuah kesalahan, maka tidak ada orang yang membetulkan. Kita mencari sesuatu, dan ternyata ada kesalahan sedikit. Ya, kita tetap jalani gitu. Kalau misalkan ada seorang guru, ya kita akan dibimbing, akan diluruskan bahwa perbuatan tersebut itu salah. Kita harus menghindarinya. Jadi, bimbingan seorang guru itu sangat penting bagi seseorang yang ingin mendapatkan ilmu. Dan yang terakhir, yang keenam, waktu zamanin, waktu yang lama. Dan ini masih ada sangkut pautnya dengan sungguh-sungguh. Jadi semua syarat di atas itu masih ada kaitannya. Ya, ketika kita mencari ilmu, kita harus memerlukan waktu yang lama. Karena apa? Ketika kita mencari ilmu dengan waktu yang lama, insya Allah kita lebih banyak ilmu yang didapat. Kita lebih matang dalam mencari ilmu. Ya, contohnya, dari kecil kita belajar huruf hijaiyah. Terus kita lanjut lagi masih belajar SD, kita belajar juz 30 atau juz amma. Ya, kita belajar surat pendek, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, seperti itu. Terus kita SMP, kita belajar Al-Quran seperti surat-surat yang lebih panjang.
SMP. Terus kita waktu SMA masih belajar Al-Quran dan tafsir-tafsirnya misalkan. Jadi kita belajar Al-Quran dengan terjemahannya. Terus sampai perkuliahan kita masih belajar Al-Quran dengan kandungan-kandungan dan makna-maknanya. Ya. Jadi tadi yang saya sudah sebutkan, ketika kita mempunyai waktu yang lama dalam mencari ilmu, kita akan matang dan kita akan tahu bahwa dalam mencari ilmu itu sangat susah. Jadi kita harus memerlukan waktu yang lama. Nah, itulah 6 syarat keutamaan dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat dalam mencari ilmu. Orang tua kita bisa membiayai kita sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Dan mudah-mudahan kita diberi kesabaran dan kemudahan dalam mencari ilmu. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.